Pelatihan Wang Lin di alam manusia fana telah selesai. Wang Lin akan bisa menerobos ke ranah Soul Formation jika ia berlatih tertutup selama 10 tahun. Tapi Wang Lin tidak bisa melakukan itu untuk sekarang, karena pada saat ini Wang Lin ingin mendapatkan tungku hujan. Meskipun tidak berguna untuk saat ini, Wang Lin harus mendapatkan tungku hujan jika ia ingin memasuki alam abadi di masa depan. Karena jika memiliki energi abadi, seseorang bisa melangkah dari ranah Soul Formation ke ranah Soul Transformation, dan energi abadi hanya ada di alam abadi. Jadi, mau tidak mau Wang Lin harus memasuki alam abadi, dan kuncinya hanya jika Wang Lin mendapatkan tungku hujan. Dan kesempatan mendapatkan tungku hujan hanya ada pada saat perang antara aliansi 4 sekte dan negara Xuyu pecah. Butuh waktu 1 tahun agar peran kedua negara ini pecah, dan dalam 1 tahun ini, Wang Lin berfokus pada pelatihan dirinya. Di hari akan pecahnya perang, seorang wanita berpakaian putih terlihat menatap aliansi 4 sekte. Wanita ini memecahkan ruang dan terlihat sebuah pasukan di belakangnya. Wanita itu menunjuk ke arah aliansi 4 sekte dan seketika itu terjadilah peperangan. Perang berlangsung, tapi aliansi 4 sekte juga telah bersiap. Kultivator elit dari tiap sekte muncul dan membasmi para penyerbu yang berdatangan. Kultivator biasa negara Xuyu tidak dapat menembus pertahanan pihak lain, dan di sini si gadis berpakaian putih ikut bertindak. Ia menyiapkan segel dari 5 cahaya. Nah, 5 cahaya yang dikeluarkan gadis ini bisa disebut juga roh 5 elemen. Roh 5 elemen ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Wang Lin untuk meningkatkan manik surga. Tapi Wang Lin tidak gegabah merampasnya, karena pihak lain memiliki kekuatan jauh di atas dirinya. Kultivasi gadis ini ada di ranah Soul Formation menengah. Gadis itu membuat 5 binatang dari 5 elemen tersebut dan menyerang aliansi 4 sekte. Dengan ini situasi aliansi 4 sekte menjadi buruk. Menghadapi binatang 5 elemen saja mereka kewalahan, terlebih lagi para kultivator Xuyu membuat boneka es yang dapat mereka kendalikan. Perang terus berlangsung, tapi ini jauh dari kata selesai. Pasalnya pembudidaya di ranah Soul Formation belum memasuki peperangan. Yang bertarung saat ini hanyalah tahap Nasjan Soul melawan binatang roh 5 elemen. Wang Lin juga menunggu. Ia menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju. Kembali ke wanita berpakaian putih. Wanita itu terus mengamati situasi peperangan. Ia kemudian membuka celah ruang dan beberapa menara es keluar dari celah. Menara es adalah tempat kultivasi pembudidaya Soul Formation tinggal. Menara es turun, itu berarti pembudidaya Soul Formation juga turun. Total ada 36 menara es yang turun. Hal itu membuat pembudidaya tahap Soul Formation dari aliansi 4 sekte mau tidak mau keluar. Tidak ada kompromi, perang pecah begitu saja. Para ahli Soul Formation dari kedua belah pihak saling bertukar serangan. Wang Lin masih diam mengamati. Perang kali ini adalah perang terbesar yang pernah disaksikan Wang Lin. Saat pembudidaya Soul Formation sibuk dalam pertarungan mereka masing-masing, fokus Wang Lin teralihkan ke pertarungan binatang roh bumi dan seorang pembudidaya. Setelah mengamati pertarungan mereka, Wang Lin merasa kalau ia mampu merebut roh bumi untuk manik surga miliknya. Wang Lin menyiapkan bendera pembatas dan beberapa larangan. Larangan Wang Lin membatasi gerak roh bumi, akibatnya roh bumi tidak mampu lagi bertahan dari serangan si kultivator. Nah, ketika roh bumi akan kalah, Wang Lin bergerak cepat merampas roh bumi, menyerapnya ke dalam mutiara surga. Setelah merampas roh bumi, Wang Lin kembali bersembunyi. Kemudian jenius negara Xuyu yang sebenarnya muncul. Mungkin ada yang belum paham, nah gadis yang memulai perang bukanlah gadis jenius yang dimaksud. Itu hanyalah pengalihan gadis kupu-kupu merah yang asli menunggu aliansi 4 sekte mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi rencana si gadis kupu-kupu tidak berjalan lancar gara-gara Wang Lin. Pasalnya dari 5 roh yang ia bawa, 1 roh yaitu roh bumi telah hilang diambil Wang Lin. Meskipun merasa kehilangan, si gadis kupu-kupu merah masih melanjutkan peperangan. Ia membawa para ahli top dari negara Xuyu dan seorang utusan dari planet Susaku. Dengan orang-orang di belakang si gadis kupu-kupu merah, aliansi 4 sekte menderita serangan telat. Bisa dikatakan mereka telah kalah. Para pembudidaya dari aliansi 4 sekte yang masih hidup berlarian pergi meninggalkan peperangan, termasuk Wang Lin yang tidak ingin terkena masalah. Wang Lin berteleportasi ke arah Zhou Tai. Di sini Zhou Tai dalam keadaan pingsan karena mendapatkan serangan dari utusan planet Susaku. Wang Lin tidak peduli. Niat Wang Lin di sini hanyalah merampas tungku hujan yang ada di dalam tas penyimpanan Zhou Tai. Ketika Wang Lin telah mendapatkan tungku hujan, seorang pembudidaya Soul Formation dari Xuyu melihat Wang Lin. Orang ini adalah seorang wanita tua yang ahli dalam teknik es. Wang Lin melarikan diri sambil terus membuat ledakan dari hantu bayangan untuk menghalangi si pembudidaya tersebut. Namun karena perbedaan kekuatan yang jauh, si pembudidaya Soul Formation itu dapat mengikuti Wang Lin seperti tidak ada halangan. Hantu bayangan biasa selalu gagal, jadi Wang Lin menyiapkan kilat merah ranah ekstrim dan petir kesengsaraan yang disembunyikan di belakang hantu bayangan untuk menahan si pembudidaya tersebut. Nah, rencana ini berhasil. Wanita tua itu terganggu oleh ranah ekstrim Wang Lin, lalu petir kesengsaraan surgawi muncul menghantamnya.
Wanita tua itu binasa, namun kejadian ini membuat gempar, semua orang menyaksikan petir kesengsaraan surgawi yang turun. Utusan dari planet Susaku adalah yang paling tertarik dengan petir kesengsaraan surgawi. Ia menyebarkan akal surgawi untuk menyelidiki, namun tidak menemukan siapa pemicunya. Nah, ini dikarenakan Wang Lin telah bersembunyi di dalam manik surgawi. Nah, sampai di sini saja guys, aliansi 4 sekte telah diambil alih oleh negara Xuyu. Bagaimana nasib Wang Lin selanjutnya? Tunggu di episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.